Halo, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, pemuda ataupun anak-anak yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Dan tentunya bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan dan merasakan cinta kasih Tuhan. Untuk itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita menjalani hari-hari kita, untuk kita mendapatkan hikmat dari Tuhan atas setiap situasi, kondisi yang kita hadapi sepanjang hari ini, bahkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini merupakan bagian kelanjutan dari firman Tuhan kita yang kemarin, yaitu dari Matius pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Bagian ini mau mengangkat tentang satu esensi yang penting atau satu dasar dalam kehidupan manusia. Apakah itu? Yaitu penerimaan. Saya yakin setiap kita pasti sangat bersuka cita ketika kita diterima, ketika kita dikasihi, ketika kita diperlakukan sebagaimana seharusnya kita sebagai manusia. Bagian firman Tuhan hari ini pun mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan belas kasihan. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi bagian kebenaran firman ini Bapak Ibu terkasih pada konteks saat itu benar-benar mengingatkan, menegur, menyindir, atau mungkin tidak menyindir ya, langsung ya, menegaskan kepada orang Farisi untuk menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang dianggap berdosa oleh mereka. Karena pada saat itu seperti yang kita tahu, orang Farisi, imam-imam di Bait Allah lebih fokus kepada sebuah ritual, bahkan jumlah persembahan yang dikumpulkan oleh umat saat itu. Sehingga ketika bagian ini Yesus berkata, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan," itu sebenarnya sedang menegur keras orang Farisi saat itu, bahwa jangan hanya menuntut persembahan dari umatmu, tetapi kamu pun harus memberikan wujud belas kasihan, khususnya kepada orang-orang berdosa. Wow, kalau saya membayangkan ini Bapak Ibu terkasih, pemuda dan anak-anak, betapa selama ini orang-orang berdosa itu di konteks zaman Yesus diabaikan, dipinggirkan, dijauhkan, dihakimi dengan sikap mata mungkin, ucapan dan sebagainya, bahkan tidak boleh leluasa ke Bait Allah. Saya membayangkan apa yang dilakukan Yesus ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Yesus menerima mereka, Yesus makan dengan mereka. Jadi bagian firman hari ini pun meneguhkan saya dan kita semua bahwa ketika kita bicara tentang persekutuan,
kita bicara tentang gereja, maka di sana bukan berarti kita adalah orang-orang yang paling benar atau paling suci, tetapi justru kita adalah orang-orang yang dikasih Allah walaupun kita sudah melakukan begitu banyak kesalahan ataupun dosa. Untuk itu kita pun melanjutkan teladan Yesus untuk menerima, mengasihi mereka yang saat ini terpuruk, mereka yang saat ini merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, ke gereja karena dosa yang mereka lakukan. Walaupun mungkin di tengah situasi pandemi ini kita memang tidak datang ke gereja, tetapi untuk bisa bercakap lewat WA group, mungkin lewat persekutuan kita lewat Zoom, mungkin ada orang-orang yang masih enggan karena merasa tidak layak. Untuk itu mari kita sapa, mari kita rangkul mereka, kita doakan mereka sehingga mereka tetap merasakan penerimaan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memampukan kita, Tuhan Yesus memberkati kita atas segala karya pelayanan kita untuk diberkati dan menjadi berkat. Amin.